Melalui media tanam, tanaman adenium mendapatkan sebagian besar nutrisinya. Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Komposisi media tanam yang tepat akan menentukan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Unsur hara untuk pertumbuhan dan pembesaran pada tanaman adenium pada dasarnya membutuhkan unsur hara yang mengandung nitrogen yang lebih tinggi dibandingkan unsur fosfor dan kalium. Pemilihan bahan media tanam yang tepat untuk pembesaran tanaman adenium merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan pembentukan pembesaran adenium. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Untuk pembesaran pada tanaman adenium, sangat dianjurkan untuk menggunakan media tanam yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium yang cukup. Dalam pertumbuhan dan pembesaran adenium, yang sebagian besar menggunakan karbohidrat, hasil dari proses fotosintesis, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, cabang, dan daun. Dua bahan media tanam yang selalu saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi nitrogen dan kalium untuk tanaman adenium, yaitu pupuk kandang dan sabut kelapa. Pupuk kandang dari hewan berkaki 4 dan sabut kelapa saya jadikan sebagai pupuk dasar untuk media tanam adenium. Bila persediaan pupuk kandangnya habis, kadang-kadang saya menggunakan kompos daun sebagai penggantinya. Pupuk kandang dan kompos sangat bagus untuk membantu dalam proses pertumbuhan tanaman, termasuk merangsang dalam pembesaran sel, dan menambah volume sel pada tanaman adenium. Pupuk kandang dan kompos, sebagai pupuk dasar sumber hara nitrogen organik, bagi tanaman adenium. Sedangkan sabut kelapa, merupakan pupuk dasar sumber hara kalium organik, yang berfungsi sebagai untuk mempercepat proses penyerapan nitrogen. Membantu penyerapan mineral yang ada di dalam media tanam. Mencegah kerontokan bunga dan buah, dan memperkokoh batang atau caudex adenium. Dan yang paling penting, manfaat dari hara kalium dapat meningkatkan imunitas daya tahan tanaman adenium dari serangan penyakit di musim hujan dan dehidrasi saat musim kemarau. Walaupun pupuk kandang dan sabut kelapa merupakan unsur hara utama dan sebagai pupuk dasar untuk tanaman adenium, penggunaannya tidak lebih dari 1/4 bagian dari jumlah keseluruhan media tanam dalam pot adenium. Seperempat bagian untuk pupuk kandang dan sabut kelapa sudah sangat cukup sekali untuk kebutuhan adenium dalam pot. Kadang-kadang saat musim hujan, saya harus menghentikan pupuk tambahan. Karena dengan adanya pupuk kandang dan sabut kelapa, yang hanya 1/4 bagian saja, sudah cukup subur untuk pertumbuhan adenium. Secara umum, media tanam adenium yang baik, harus memiliki syarat-syarat seperti memiliki porositas yang baik, artinya bisa menyimpan air, sekaligus juga mempunyai drainase, atau kemampuan mengalirkan air, dan aerasi, atau kemampuan mengalirkan oksigen dengan baik.
Media tanam adenium harus bisa mempertahankan kelembabannya, namun harus bisa membuang kelebihan air. Media tanam yang poros, artinya media tanam yang mempunyai rongga kosong antar materialnya. Media tanam tersebut harus bisa ditembus air, sehingga air tidak tergenang dalam pot. Namun di sisi lain, rongga-rongga tersebut harus bisa menyerap air atau higroskopis, untuk disimpan sebagai cadangan, dan bisa mempertahankan kelembapannya. Dalam jangka panjang, tekstur media tanam tidak mudah memadat, dan tidak cepat mengeras. Maka dari itu, selain pupuk kandang dan sabut kelapa, saya memakai sekam padi mentah dan pasir malang sebagai campuran media tanam untuk tanaman adenium. Sekam padi mentah mempunyai beragam manfaat dan nutrisi bagi tanaman adenium. Harganya yang sangat murah, mudah didapat, mempunyai porositas yang sangat baik, tapi juga bisa menjaga kelembaban media penanaman. Kelebihan sekam padi mentah sebagai media tanam merupakan salah satu sumber kalium juga, yang dibutuhkan tanaman adenium. Sekam padi mentah cukup poros, tapi mudah mengikat air, tidak mudah lapuk, dan tidak mudah menggumpal atau memadat, sehingga akar tanaman adenium dapat tumbuh dengan sempurna. Hal penting lainnya yang harus dinilai ketika akan memilih sebuah media tanam, adalah tingkat porositasnya. Media tanam adenium harus memiliki tingkat porositas yang tinggi, agar dapat membuat tanaman tumbuh dengan lebih sehat. Penelitian telah menunjukkan, kalau media tanam dari sekam padi mentah, memiliki tingkat porositas sekitar 60%. Media tanam adenium harus mampu menyediakan ruang tumbuh bagi akar tanaman, sekaligus juga sanggup menopang tanaman adenium. Artinya media tanam harus gembur, sehingga akar tanaman bisa tumbuh baik dan sempurna. Akan tetapi masih cukup solid memegang akar, dan menopang batangnya agar tidak roboh. Apabila media tanam terlalu gembur, pertumbuhan akar akan leluasa, namun tanaman adenium akan terlalu mudah tercabut. Sebaliknya, apabila media tanam terlalu padat, akar adenium akan kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.